Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 24782007. Hmm, di sini saya akan mengerjakan lab 2, yaitu di sini di mana ada map layout ini sebagai maze-nya ya, labirinnya ya. Nah, di sini tujuan programnya ini untuk menyelesaikan pencarian jalur pada sebuah labirin menggunakan 3 algoritma, yaitu ini ada BFS, DFS, dan start. Lalu di sini ada tujuan utamanya itu yaitu dari start, mencari dari jalur jalur start ke goal. Nah, lalu kita di sini akan membandingkan panjang jalur yang ditemukan, lalu jumlah node yang dieksplorasi, lalu efisiensi masing-masing algoritma dari BFS, DFS sama start. Di sini saya akan menjelaskan kodenya di sini ya. Di sini ada yang pertama ada map layoutnya, maze itu ya petanya lah di sini ya. Terus di sini S ini untuk startnya, lalu hashtag-hashtag ini untuk pagernya, dan ini jalur-jalur yang bisa digunakan ini ya, spasi-spasi ini. Dan G ini goal, yaitu tujuannya ya gitu ya. Terus di sini ada kelas maze solver. Nah, kelas maze solver ini yaitu yang berisi semua fungsi yang dibutuhkan ya di sini ya. Dia untuk membaca maze di sini, terus mencari posisi start awal di sini ya, self find post, lalu cari tangga node, terus untuk menjalani DFS, BFS, DFS sama start di sini. Di sini ada dev init ya di sini ya. Nah, fungsi ini di sini nih dia nih untuk fungsi ini dijalankan saat objek maze solvernya dibuat, kelas maze solvernya. Nah, jadi dia dijalankannya di sini. Nah, di sini dia tuh untuk yang ini self maze ini untuk mengubah maze menjadi list 2 dimensi ya. Lalu menghitung jumlah baris kolom di sini pakai self row sama kolom. Row ini baris, columns ini kolom ya. Terus di sini untuk mencari posisi start dan mencari goalnya ada di mana gitu. Di sini ada find post. Nah, find post ini untuk mencari posisi sesuatu karakter pada maze. Misalkan find post self char for nih. Nah, ini nih yang mana ini? S. Nah, ini nih yang ini. Nah, dia ini kan untuk mencari posisi start di awal ya, self start ini ya. Terus mapos G ini untuk mencari goalnya. Nah, terus ini ada dev get neighbor ini untuk tetangganya, untuk mencari node tetangga dari posisi rows, baris sama kolom ya di sini ya. Jadi arah yang dicek itu dia bakal ke atas, ke bawah, kiri, dan kanan. Nah, fungsi ini nih cukup penting karena semua algoritma menggunakan tetangga untuk melanjutkan pencarian gitu. Jadi ya kita butuh, kita bakal mencari nih di tetangga kita nih. Ini kan pagarnya, tetangganya cuma satu nih di sini di nyari. Terus nanti tetangganya di sini kan ada 3 nih, ada 2, satu ke atas, satu ke kanan. Nah, nanti dia akan menggunakannya untuk melanjutkan pencarian. Nah, di sini ada penjelasan dari kode BFS. Penjelasan dari kode BFS ini ya cara kerjanya itu dia menggunakan queue ini, yaitu antrian. Jadi sehingga node diproses dengan urutan gitu. Jadi berurut gitu ya, dari start node explore 0 dari sini. Dan cara kerja BFS ini dia tuh masuk duluan, keluar duluan. Kalau di ini namanya tuh FIFO, first in first out. Nah, langkah kerjanya itu start dimasukkan ke queue, ambil node paling depan, cek apakah node tersebut goal. Jika belum, masukkan semua tetangganya yang valid.
Jadi dia ini bakal ngulang sampai goal ini ditemukan. Nah, cara kerja BFS juga dia tuh mengeksplor semua node. Nah, dan dia akan mencari jalur terpendeknya. Jadi BFS ini eh, tidak cukup efisien karena dia mengeksplor semua node. Jadi data yang dibutuhkan tuh banyak gitu. Nah, untuk BFS sendiri di sini dia nih, nah ini kan kalau BFS kan nggak ada stucknya nih ya. Tuh dia dari antrian. Nah, kalau BFS ini namanya juga depth ya. Jadi dia tuh bakal menelusuri jalur ya hanya satu jalur ini. Kalau misalkan nggak ketemu goalnya ya mungkin dia bisa balik lagi gitu. Jadi DFS ini hmm, dia ini masuk terakhir habis itu keluar dua dia. Ya. Jadi DFS itu kalau BFS kan bisa menjamin, namun butuh data yang banyak karena nodes-nya banyak ya yang harus diiniin. Terus kalau DFS ini dia ini nggak menjamin short path, nggak menjamin langkahnya yang cepat gitu yang harus lewat mana. Nah, untuk yang kode heuristik ini untuk memperkirakan jarak node awal ke goal. Nah, dia menggunakan rumus ya di sini ya. Kalau misalkan heuristik nih. Nah, jadi heuristik ini cocok untuk magic grid karena gerak hanya atas bawah, kiri dan kanan. Terus dia menghitung jarak garis lurus. Nah, jadi nilai heuristik dibuat terlalu besar sehingga estimasinya menjadi berlebihan. Lalu kita jelaskan yang A star. Oh ya, di sini ada tiga rumus ya di sini ya. Ada Manhattan, ada Euclidean, sama bad heuristic. Untuk yang A star ini dia, A star ini lebih pintar dari BFS karena dia tidak menyebar ke semua arah. Nah, dia itu diarahkan oleh heuristik. Nah, jika heuristiknya admissible, A star ini menjamin shortest path. Apa sih path? Shortest path. Nah, kita lihat aja dari hasilnya ini. Nah, kita bisa lihat di sini BFS ini ya, di sini dia menggunakan node ada node explored-nya 63. Nah, jadi sama 30 step ya. Nah, jadi si BFS-nya ini dari start dia ini jalan dulu nih ke bawah ini kan misalkan yang ini kan pagernya ya. Jadi dia tidak bisa jalan ke sini. Jadi dia otomatis langsung ke bawah lalu ke kanan. Nah, di sini dia bakal mengeksplor dulu nih, nanti dia bakal mengeksplor ke sini dulu, semuanya dieksplor lewat jalur ini. Makanya dia jadi 66 path, 66 nodes explored ya, jadi di sini ya, karena dia mengeksplor semua bagiannya dulu. Nah, baru dia menentukan langkah yang cepat, path length yang cepat ya. Jadi dia cuma 30 step. Nah, dan DFS. Nah, DFS. Nah, kalau DFS ini kan tadi yang saya jelaskan yaitu depth. Nah, secara mendalam, jadi dia menelusuri satu jalur ini dulu nih. Telusuri sampai dia menemukan goalnya. Walaupun explore-nya yang di apa notes yang dieksplornya sedikit, lebih sedikit daripada BFS, namun dia stepnya lebih panjang gitu. Dia nggak menemukan shortest path gitu ya, langkah yang cepat gitu. Jadi dia kalau misalkan ini ya, dia udah menjalani terus dan mentok nggak ketemu goalnya, misalnya di sini ada pagar, nah dia bakal balik lagi ke start dan dia akan mencoba jalur lain di sini. Nah, jadi tidak efisien ya. Nah, untuk yang Star Manhattan di sini ya. Nah, dia menggunakan 36 Path Explorer. Nah, dan stepnya 30. Jadi, dia menggunakan rumus tadi untuk menemukan goalnya ada di mana gitu. Dia menentukan jalur yang cepat dulu ya di sini ya. Hmm.
Nah, karena dia menggunakan rumus sini. Nah, ini rumusnya ya di sini. Nah, terus jadi star ini bisa menebak arah goal. Jadi pencariannya lebih fokus gitu ya. Terus kalau yang star bet heuristic ini dia not explorednya 30 kan di sini ya. Ini sebenarnya kalau yang bet heuristic ini cepat, tapi dia melebih-lebihkan jarak ke goal. Nah, yang ini nih, dia menggunakan yang ini. Karena di sini kali 10 ya. Terlalu rakus di sini ya. Jadi dari 4 ini yang bagus itu star paling efisien karena heuristik ya kan. Terus kalau yang bad heuristik ini bisa cepat tapi dia nggak selalu optimal gitu. Ya mungkin itu saja untuk mode video dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.